Eh, tidak heran kalau kita menganggap JavaScript itu adalah sesuatu untuk mempercantik web, ya. Eh, Sementara di dalam penggunaannya kita bisa menggunakan JavaScript untuk hal-hal yang sifatnya validasi, kayak untuk mengecek apakah form telah terisi, terus juga bisa memanipulasi objek, memanipulasi menu, bahkan manipulasi gambar. Nah, untuk JavaScript itu sendiri bisa dibilang cara untuk menggunakannya itu macam-macam. Jadi kalau misalnya ada istilahnya yang menggunakan langsung nulis ya kayak prosedur gitulah istilahnya ya, itu dan jalan nggak masalah. Ada yang bentuknya itu kayak kelas juga nggak masalah gitu. Karena itu semua tergantung kepada bagaimana kita eh, ngebacanya, karena yang menggunakan nanti kan kita sendiri, ya kan. Nah, salah satu JavaScript itu kan, nah pada dasarnya namanya JS ini itu nggak mudah ngebacanya, dan muncullah yang kita kenal, salah satunya adalah jQuery. Ada banyak framework yang lain, sebenarnya saya sebut sebagai framework karena itu sebagai alat bantu agar kita bisa menggunakan JavaScript dengan enak. Tapi saya nggak kebetulan nggak ketemu nama lainnya. Ya, kalau gitu saya juga harus buka-buka. Dan kenapa kok JavaScript kok jadi ini ya, jadi terkenal? Nah, karena beberapa JavaScript, beberapa JavaScript ya, kayak ada jQuery UI ya, itu udah jelas ya jQuery UI ya. Terus ada akordeon nih, dia pakai jQuery. Jadi banyak ini supportnya kepada jQuery. Nah, pembahasan kita sih sebenarnya bukan kepada ini bagaimana sih cara pakai jQuery. Oh enggak, kita sebenarnya ini pembahasan kepada JavaScript itu, apakah kita menganggap itu JavaScript hanya sebagai alat bantu saja? Maksud alat bantu untuk mempercantik saja. Padahal seperti saya bilang tadi di awal ya, ini sudah ada nih di penjelasannya di sini. Ini kita bisa banyak nih, dari manipulasi menu, manipulasi gambar, form validasi itu ada kan yang tadi saya sebutkan, sama manipulasi objek. Cuma kita nggak akan dalamin ini ke sini ya, tapi kita lebih membahas sesuatu yang ya dasarnya aja, yaitu bahwa jQuery itu akhirnya jadi semacam alat bantu yang bagus ya. Kita sebut gini, jQuery itu kita anggap adalah sebagai sebuah alat ya. Ini adalah alat, namanya alat itu sebenarnya ada plus ada minus ya. Ini adalah yang dasarnya dari kita nih. Kalau kita berpikir dasar itu seperti ini, ada plus ada minus. Plusnya ini adalah kita bisa mengintegrasi dengan banyak hal, ngodingnya lebih gampang dan macam-macam. Nah, negatifnya itu yang kadang kita suka lupa ya. Satu negatifnya itu adalah tidak semua browser support ya, tidak support ya. Yang kedua adalah jQuery itu sendiri kan punya banyak versi ya, bentrok antar versi gitu. Yang lain mungkin lebih kepada ukurannya ya, ukuran dari jQuery gitu. Ketika kita ngomong web yang ya sederhana ya, mungkin nggak masalah sih kalau misalnya jQuery-nya besar, atau kalau kecil justru masalah, karena kan ya istilahnya ngapain kita pasang alat besar tapi kita gunanya webnya untuk kecil. Tapi kalau misalnya web kita mau udah besar, misalnya udah kompleks dan kita pasang jQuery, kayaknya sih nggak masalah. Ngasumsi bahwa jQuery itu sebesar 300 kilobyte
dan web kita misalnya 1 MB, nggak masalah, 30%-nya gitu. Makin lama makin besar ya nggak masalah. Tapi kalau kita webnya cuma ya 10 KB kalau tanpa jQuery ya rugi juga kan, 3 kali lipat untuk JavaScript. Tapi ya ingat, kita punya positifnya, jadi kita lebih gampang untuk ngodingnya gitu. Nah, tapi ngomong-ngomong, sebenarnya ketika kita uji ya JS dan jQuery. Kalau kita ngujinya dalam lingkungan yang nggak terlalu ribet codingnya istilahnya ya, kita bisa lihat bahwa ya jQuery sama JS itu sebenarnya sama, bahkan kadang malah jQuery lebih cepat. Tapi ketika kita ngomong yang udah kompleks ya, baru kelihatan di sini JS itu akan lebih besar. Kita ngomong kecepatan, tapi tentu aja itu kembali kepada yang dari kita mau cepat cepat hasilnya keluar atau cepat ngodingnya. Itu adalah dua hal yang berbeda, dan itu dua hal itu yang suka diminta dalam hal develop ya. Saya bahas sih kalau ini sebenarnya bisa dilihat dari contoh dengan Ajax ada Ajax native sama Ajax jQuery. Kebetulan saya punya blog saya itu ada pembahasan tentang Ajax native dan Ajax jQuery. Saya sebenarnya kalau saya pakai Ajax yang native itu sebenarnya cuma iseng aja. Tapi kalau mau dicoba diuji, sebenarnya bisa lebih cepat yang native. Cuma ya ada masalah dengan native. Yang tentu saja baik lagi ke dasar kenapa kok kita pakai jQuery, yaitu kecepatan ngoding. Gitu. Ya bayangkan aja, kamu ngoding untuk bikin Ajax pakai native itu perlu 4-5 line. Nah, Ajax kamu cuma ya kalau misalnya mau ya cuma 1 line lah, atau ya 3 line lah paling cepat gitu. Sedangkan yang native itu bisa lebih banyak sebenarnya. Tapi di jQuery Ajax itu sebenarnya cuma masukin aja kayak optionnya. Nah itu selesai. Seperti itu. Nah, terus kita akan lompat nih langsung. Yang kita pasti tahu lah, namanya Bootstrap. Ya, itu pasti pasangannya dengan jQuery. Ya, anggap aja mereka tuh saling bersalaman. Ya. Tapi versi yang terbaru BS itu udah tidak memakai jQuery lagi. Ya karena beberapa kasus yang saya lihat ya, mungkin ini juga hubungannya adalah kepada ini konsep bentrok antar versi. Jadi jQuery-nya itu suka bentrok. Jadi jQuery yang digunakan oleh BS sama jQuery yang nanti mau dipakai, ya apalagi kalau kita pakai data table, suka nggak mau jalan, nggak sinkron. Akhirnya ya saling tabrak-tabrakan lah istilahnya. Solusi terbaik adalah ya kita balik lagi ke BS yang lama ya. Ada jQuery-nya khusus untuk BS. Sebenarnya versi terbaru ya, misalnya anggapnya versi 3 lah. Lalu lupa ingat sih. Nah, tapi sedangkan kita pakai data table nih. Data table. Ya. Ini dia ternyata masih pakai jQuery 2 misalnya. Ada solusinya, yaitu ada namanya jQuery non-conflict. Tapi ini bukan berarti no conflict terus jadi no conflict. Ternyata juga ada konflik juga. Konflik kepentingan. Karena kita bingung. Karena akhirnya terjadilah kita manggil 2 jQuery kan dalam satu script. Nah, solusi yang agaknya yang terbaik memang benar JS. Itu harus lepas dari jQuery dan dia harus bikin kayak mungkin dia balik lagi ke JS native. Gitu. Sedangkan kita sendiri kalau kita udah lama di web ya,
sebenarnya kan saya udah bilang dari awal, jQuery itu adalah salah satu dari JS framework. Ada yang lain, ya kan? Saya lupa yang apa, ada dari kalau nggak salah dari Google, dari Yahoo ada, saya lupa namanya. Terus ada juga dari ini yang pokoknya ada banyak. Nah, Angular juga ada. Mungkin nanti ada memperbaiki di bawah. Intinya adalah JS framework itu ya cukup menarik, dia cukup banyak ya, untuk yang menggunakan. Nah, sehingga kita akan lihat bahwa web dengan JS itu bukan hanya sekadar buat tampilan aja, tapi juga buat macam-macam, ya kan? Karena sudah berhubungan nih, kan jQuery, contohnya jQuery itu sudah berhubungan dengan kayak data table, ya, data table. Terus ada lagi misalnya select to dan seterusnya. Ini cukup membantu, terutama untuk dalam hal penginputan data. Nanti mungkin untuk validasi data seperti itu. Nah, kalau nanya, saya harusnya belajar apa nih? Sebenarnya yang harus dipelajari itu adalah menjasa itu adalah JS. Semua itu sumbernya dari JS. Cuma kan tidak semua orang bisa langsung paham dengan JS. Bahkan saya sampai saat ini juga saya bingung masalah JS. Kenapa? Karena JS sendiri bahasanya itu terlalu dinamis. Jadi saya bilang kan, saya bisa buat dalam bentuk kayak model kayak function, tapi saya juga bisa buat bentuk kayak kelas gitu. Terus kita bisa dibilang kita tuh kalau kayak pakai JS itu soalnya gini, saya yakin ini jalan, tapi kok nggak jalan. Tapi ketika jalan, pada kita nggak yakin nggak jalan, kita juga bingung lagi. Nah, itulah kalau misalnya suka lihat meme kayak gitu, itulah memenya itu karena JS. Ya. Nah, seperti saya bilang, JS itu sebagai JS framework. Ya, framework. Kebetulan karena ini kita kan ngomongin jQuery. Itu nanti akan bisa digunakan ke atas ini ya, table, select to, dan lain-lain. Nah, apakah yang lainnya ya selain jQuery itu tidak punya konsep kayak table, select to, dan lain-lain? Ada sebenarnya. Kalau misalnya ada waktu sempat, coba cari-cari pakai kata-kata di HTML. Ini akan memberikan kamu banyak pilihan selain jQuery. Bahkan bisa dibilang pakai JS natif juga bisa. Manfaatnya ini adalah kalau kamu misalnya berpikir saya mau membuat sebuah web yang istilahnya publik, orang-orang bisa menggunakan dimanapun, apalagi dengan menggunakan HP jadul, kamu juga bisa ngelirik ke sini. Karena apa? Di sini masih ada yang memanfaatkan JS natif. Ruginya codingnya panjang. Ya, plusnya kemungkinan untuk gagal di browser-browser yang jadul tuh kecil. Karena ya kita harus berpikir juga, tidak semua orang punya browser yang bagus. Ada juga browsernya itu terbatas, kayak Opera Mini misalnya, itu terbatas. Oke, saya juga tekankan juga JS ke data table ya, data table. Kenapa saya sebut data table ya? Padahal data table itu kan sebenarnya nama sebuah framework juga, ya. Karena dasarnya data table itu adalah sebenarnya table data yang dinamis. Sebelum saya kenal data table, saya udah kenal, kalau nggak salah namanya Jackie Grid. Itu ada Jackie Grid, terus ada lagi Easy Grid, Easy Grid dan lain-lain. Padahal kalau dipikir-pikir sebenarnya lebih cocok namanya adalah
eh, grid data, ya kan. Tapi orang-orang kalau misalnya tanyaan di grup pasti pertanyaannya ya, saya pengen pasang atau table, padahal sebenarnya itu ada urusannya adalah grid gitu. Nah, saya nggak akan bilang bahwa jangan pakai data table, pakai aja JK Grid. Enggak, sebenarnya masing-masing juga punya kelebihan dan kekurangan. Kebetulan yang terkenal itu banyak kan data table, dan kalau ada orang nanya itu pasti nanya ke data table. Apalagi tempat-tempat kita yang dijual di pasaran itu pasti udah langsung otomatis meletakkan data table. Padahal belum tentu data table itu jadi akan yang pokoknya akan kita gunakan gitu ya. Oke. Di video ini saya mencoba menekankan bahwa ya, menggunakan jQuery ya, nggak masalah menggunakan jQuery. Kalau kamu ada yang lain, misalnya Angular misalnya ya, terus misalnya terus ada yang lain misalnya, itu juga nggak masalah ya. Tapi yang tolong diingatkan bahwa ini semua bisa bermasalah di browser tertentu, tentu tidak bisa digunakan ya. Sedangkan kita butuhnya adalah supaya semua bisa jalan, apalagi kalau kita udah berhubungan dengan data yang sensitif. Nah, di sini saya sebisa mungkin kita coba pelajari dasar dari JS, terutama kalau kita sudah harus menghadapi hal-hal yang berhubungan dengan validasi ya. Jadi JS natif pun harus tetap dipasang. Jadi misalnya gini, kita kayak mau cek email itu udah ada misalnya di jQuery, tapi jangan digunakan tapi tolong jangan digunakan jQuery-nya, tapi gunakan natifnya, karena bisa aja tidak berhasil. Dan kalau bisa tambah satu lagi sebagai penutup, JS kalau misalnya gagal itu pastinya kan nggak stop kan. Nah, kita harus membuat sebuah fungsi ya, sebuah tampilan di mana kalau misalnya ada kegagalan dia tidak stop ya. Kalau ada kegagalan dia tidak stop. Caranya gimana? Kita menggunakan namanya try, coba, dan jalankan. Bahasa Indonesia emang nggak bagus ya. Kita bacanya try and catch. Try itu coba aja apa sih yang mau kamu kerjakan di sini. Kalau gagal nanti dia jalannya lompatnya ke sini. Biasanya kalau ini bagusnya kalau sesuatu yang berhubungan dengan angka, yang takutnya tiba-tiba ada orang masukin angka 0, membaginya 0, misalnya harga barang harga yang dibayar terus dibagi dengan jumlah barang ya kan. Harganya dia masukin 100.000, tapi jumlah barang yang dimasukin 0, error kan. Nah, itu kalau pakai try catch sih kita bisa menghindari error itu ya. Kalau enggak nanti meledak komputernya karena nggak kuat, karena 1 juta bagi 0 aja tuh, wah itu berapa tuh nggak tahu, tuh tidak terhingga seperti itu ya. Itu adalah dasar-dasar dari natif. Ini sudah sebenarnya, kalau ini ya try catch ini sudah masuk agak-agak advance ya. Cuma kadang-kadang kita nggak masukkan ini karena wah buat apa sih, kita yakin kok benar. Nah, itu yang sebenarnya tolong jangan dilakukan, karena kita tidak pernah tahu kapan script kita itu berhasil atau gagal. Setahun berhasil, tahun besok gagal, itu bisa terjadi. Entah apakah korup, atau tiba-tiba ada logika baru, atau tiba-tiba ada orang yang iseng ngejebol pakai angka-angka yang nggak kita bisa definisikan. Ya kita harus ya ada preventif try and catch. Memang itu perlu analisa, memang itu perlu jam terbang, tapi
ya seperti saya bilang, ya kita banyak tetap terus belajar di JavaScript gitu. Dan kalau misalnya saya nggak kuat nih JavaScript, ya nggak apa-apa, karena JavaScript itu sendiri itu ketika orang menggunakan JavaScript itu sebenarnya orangnya itu sudah masuk ke level namanya full stack. Saya sebut full stack kenapa? Karena dia sudah belajar nggak hanya cuma HTML, PHP, atau MySQL, dia juga belajar juga CSS. HTML ini juga nggak jauh-jauh dari CSS. Akhirnya apa terjadi? Bayangkan ini semuanya harus dikuasai dalam waktu singkat. Kalau kita ngomong project, padahal ya manusia kan punya keterbatasan. PHP sendiri juga kita memanfaatkan framework agar bisa paham, agar bisa cepat dalam bikin PHP. Kita MySQL juga nggak bisa bikin query yang panjang-panjang, ngetiknya capek. Akhirnya kita manfaatkan yang namanya Active Record. Nah, gitu. JS juga nggak kuat, kita pakainya jQuery. Nah, kalau untuk CSS biasanya kita malas untuk bikin udah pakai aja yang udah ada kayak Bootstrap gitu. Nah, itu, dan ketika disuruh paksa ini karena udah ada gampang semua kayak gitu, seolah-olah udah kamu gantilah warnanya, itu yang tadinya putih jadi warna kuning. Nah, itu kan bongkar-bongkar lagi CSS. Terus bagaimana kalau CSS kamu boleh dibongkar, bikin CSS baru, nimpa yang itu, nah ketimpa yang lain. Akhirnya jadi ujungnya jadi mau benerin satu, kayak errornya jadi 1000 gitu. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Ini intinya adalah ya dari pembahasan ini adalah JavaScript itu adalah memang bahasa yang cukup dinamis ya. Kita kita lihat bahwa memang jQuery itu yang salah satunya adalah jQuery, JavaScript. Terus bisa jadi jQuery, dan dia sifatnya kayak alat yang ada plus ada minusnya. Nah, dan kita harus pelajari bahwa yang plus itu harus diperhatikan, tapi juga harus hati-hati karena ingat dia punya sisi negatifnya yang kita harus tangani. Nah, cara menangani adalah ya misalnya tadi saya bilang kita pakai try catch. Terus kita juga harus berpikir bahwa kemungkinan bahwa jQuery itu tidak semua itu bisa dipakai di satu web. Bisa terjadi ada 3 jQuery itu harus jalan sekaligus karena ada library tambahan yang dia hanya bisa pakai 3. Misalnya pakai versi 2, versi 1, versi 3 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, sedangkan kita juga harus pikirkan juga bahwa namanya JS Framework itu menjadi alat pelengkapnya. Maka saya bilang tadi kan ada selecto, data table dan lain-lain, itu juga dasarnya ada di sini, di jQuery. Gitu. Nah, apakah kita harus memanfaatkan yang JS natif? Iya. Jadi kalau bisa mungkin itu juga dipadukan JS natif dan jQuery, JS Framework gitu. Dan yang paling penting adalah kita harus coba buat sebuah dokumentasi supaya kita itu nggak bingung. Karena ketika kita ngetik coding kayak JS, itu line-nya kita nggak akan ngomong 1-2 line, tapi mungkin ratusan, mungkin bisa sampai ribuan, dan kita akan bingung kalau misalnya ada perbaikan di salah satu line tersebut. Ya, apalagi kalau JS itu ternyata disambung ke halaman view, dan kita bingung nih, di view bilangnya 1000, line 1000, sedangkan JS-nya kita nggak tahu posisinya ada di berapa. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya. Terima kasih, selamat istirahat. Buat yang masih belajar PHP dan JavaScript, ya teruslah belajar. Terima kasih.